Halo semuanya, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast BNN Kota Berdialog, ruangan obrolan edukatif dan inspiratif yang mengangkat berbagai isu penting, terutama tentang penyalahgunaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Saya Aulia Sakinah yang akan menemani kalian hari ini, dan di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat krusial dan mendesak, yaitu kode merah narkoba. Sebuah sinyal bahaya yang harus kita sadari bersama sebelum semuanya terlambat. Di tengah gempuran informasi, tekanan sosial, dan gaya hidup yang makin kompleks, narkoba masih menjadi ancaman nyata, khususnya bagi generasi muda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar sadar akan bahayanya? Apakah kita sudah bertindak sebelum semakin banyak korban berjatuhan? Nah, untuk membahas lebih dalam tentang hal ini, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber, yaitu teman saya sendiri. Beliau ini adalah mahasiswi aktif yang memiliki kepedulian besar terhadap isu narkoba. Boleh dong Mbak perkenalan sedikit ke pendengar kita? Oke, saya Mutiara nama asri, saya mahasiswi Universitas Bengkulu, saya jurusan bimbingan dan konseling. Halo Mbak Mutiara, apa kabar? Seneng banget akhirnya kita bisa ngobrol bareng di podcast ini. Oke, halo Mbak Aulia, saya kabarnya alhamdulillah baik. Saya juga senang nih bisa berpartisipasi di ruangan dialog penuh yang penting seperti ini, terutama karena tema yang akan dibawa hari ini tuh sangat relevan dan seringkali masih diabaikan banyak orang ya. Setuju banget. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, Sobat BNN simak baik-baik ya. Episode ini bukan sekedar bicara soal hukum dan larangan, tapi tentang kesadaran, perlindungan diri, dan aksi nyata. Karena narkoba adalah kode merah bahaya yang bisa merusak masa depan kita tanpa suara. Oke, Mbak Mutiara, kita mulai dari hal yang mendasar terlebih dahulu ya. Oke, jadi menurut Mbak Mutiara sendiri nih, kenapa sih narkoba disebut sebagai kode merah? Apa yang bikin isu ini tuh menjadi sangat genting dan mendesak? Oke Mbak, jadi kode merah dalam banyak konteks itu merupakan adanya sinyal bahaya tertinggi di mana alarm yang berbunyi kencang tanda bahwasanya ada ancaman serius yang membutuhkan perhatian segera. Nah, dalam konteks narkoba itu tersendiri, kode merah ini bukan hanya tentang penindakan hukum terhadap pengedar atau pengguna, tetapi juga tentang kesadaran kolektif pada diri sendiri, di mana itu tentang mengenali tanda-tanda bahaya, memahami risikonya, dan bertindak cepat sebelum terlambat. Nah, kita dapat membayangkan seperti kita melihat adanya api kecil di mana kita dapat memadamkannya dengan mudah. Tetapi jika dibiarkan terus-menerus, api itu akan bisa membesar dan menghanguskan segalanya. Nah, narkoba itu juga seperti hal tersebut di mana bisikan coba-coba, tekanan dari pergaulan, atau bahkan sekedar rasa ingin tahu yang tak terkendali adalah percikan api yang pertama, di mana jika kita menyalakan kode merah di mana kita itu saat itu juga, percikan itu akan menjadi bara, lalu api melahap habis masa depan kita tersendiri. Oke, berarti kode merah dari narkoba ini bahaya tertinggi dari narkoba tersebut ya Mbak? Oke, seperti yang udah Mbak bilang tadi kan, karena narkoba ini bukan sekedar soal pelanggaran hukum, tapi soal nyawa dan masa depan. Nah, kalau dari sisi kesehatan, sebenarnya seberapa parah sih Mbak dampak narkoba terhadap tubuh dan mental, terutama buat anak muda seperti kalangan kita sekarang? Oke, nah narkoba itu bisa kita ketahui bahwasannya dampak terhadap sisi kesehatan kita itu sangat berpengaruh, di mana dapat merusak tubuh secara sistematis, mulai dari jantung, paru-paru, hingga otak, di mana efeknya itu tidak main-main. Kerusakan bisa permanen, lebih dari itu juga, kesehatan mental itu juga terancam seperti depresi, paranoid, halusinasi, hingga gangguan kejiwaan yang parah seringkali menjadi konsekuensi tak terhindari. Nah, kode merah itu harus menyala ketika kita melihat gejala-gejala ini pada diri sendiri atau orang-orang terdekat di lingkungan sekitar kita. Wah, berarti dampaknya itu sangat-sangat buruk ya Mbak. Nah, yang sering kita lupa, dampak dari narkoba ini bukan cuman ke diri kita sendiri, bukan cuman ke pengguna, tapi pasti terdampak juga ke orang-orang di sekitar kita seperti lingkungan ataupun keluarga-keluarga terdekat kita. Jadi selain fisik dan mental, bagaimana narkoba ini bisa mempengaruhi hubungan sosial baik di keluarga ataupun di lingkungan pertemanan? Nah, kalau untuk hubungan sosial itu, narkoba itu menciptakan jarak, menghancurkan kepercayaan itu baik keluarga ataupun persahabatan, di mana penggunaan narkoba itu seringkali berakhir dalam kesendirian dan dikucilkan dan kehilangan dukungan yang paling mereka butuhkan. Nah, jadi kode merah itu harus diperhatikan oleh setiap anggota keluarga dan komunitas.
Menarik banget, tapi banyak juga anak muda yang bilang cuman coba-coba kok. Nah, ini bahaya juga kan ya Mbak? Jadi menurut Mbak sendiri itu kenapa sih masih banyak remaja atau mahasiswa seperti kita yang tetap tergoda untuk mencoba narkoba? Padahal mereka itu tahu tentang bahayanya narkoba tersebut. Nah, ada beberapa hal nih. Yang pertama itu tekanan sosial dan lingkungan, di mana remaja dan mahasiswa itu cenderung seringkali ingin diterima oleh kelompok pertemanan mereka. Nah, jika teman-teman mereka menggunakan narkoba, mereka itu biasanya merasa terdorong untuk ikut sehingga mereka itu tidak merasa terasingkan. Kemudian juga ada rasa ingin tahu dan eksperimen, di mana dapat kita ketahui bahwasannya masa remaja itu adalah masa eksplorasi, di mana masa pencarian jati diri mereka. Nah, banyak dari remaja itu banyak ingin mencoba hal-hal yang baru, termasuk narkoba, karena rasa penasaran, seperti mereka ingin tahu rasanya seperti apa. Kemudian itu tanpa menyadari resiko terhadap jangka panjang pada diri mereka. Kemudian juga itu terdapat juga stres dan tekanan akademik ataupun keluarga, di mana sebagian remaja ataupun mahasiswa itu menghadapi tekanan akademik, masalah keluarga, ataupun krisis pribadi. Nah, jadi narkoba itu terlihat seperti jalan keluar sementara untuk melarikan diri dari stres, kecemasan, ataupun depresi yang dialami oleh mahasiswa ataupun remaja tersebut, sehingga mereka itu malah tidak berpikir bahwasannya narkoba itu justru memperburuk keadaan mereka. Kemudian itu juga kurangnya edukasi dan efektif, di mana kita dapat mengetahui bahwasannya meski informasi tentang bahaya narkoba itu ada, tetapi cara penyampaiannya itu seringkali tidak menyentuh realitas terhadap sehari-harian mereka, sehingga mereka itu menganggap bahwasannya kampanye dari anti narkoba itu sebagai sesuatu hal yang membosankan, sehingga mereka itu tidak menjadikan sebagai peringatan yang nyata dan menyentuh. Kemudian juga dapat pengaruh dari media dan budaya pop, di mana kita dapat mengetahui bahwasannya beberapa musik, film, ataupun influencer mungkin menormalisasikan tentang penggunaan narkoba. Jadi mereka itu memberikan kesan bahwasannya narkoba itu keren, pemberani, atau tanda kebebasan pada diri mereka. Kemudian juga itu ada akses yang mudah. Nah, banyak nih di kota-kota besar narkoba itu sering relatif mudah diakses, hingga jika tidak ada pengawasan yang kuat, resiko mencoba jadi lebih besar. Nah, terutama jika ada teman ataupun kenalan yang jadi penghubung terhadap narkoba tersebut. Oke, berarti banyak banget cara-cara untuk mendapatkan narkoba, seperti dari lingkungan, kemudian akses yang mendukung, kemudian bisa juga dari media sosial. Berarti kita itu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Kemudian faktor lingkungan seperti apa sih Mbak yang sering banget jadi pintu masuk ke penyalahgunaan narkoba? Nah, faktor-faktornya itu banyak nih. Yang pertama, di mana lingkungan teman yang negatif, di mana lingkungan teman negatif itu menganggap bahwasannya hal tentang narkoba itu biasa atau enggak apa-apa, di mana mereka memberikan tekanan untuk mencoba secara langsung ataupun tidak langsung, maka peluang untuk orang tersebut untuk ikut-ikutan itu sangat besar. Sehingga apalagi remaja itu kan belum punya pendirian yang kuat tuh kan. Kemudian itu juga lingkungan keluarga yang tidak mendukung, di mana kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua terlalu keras ataupun terlalu cuek. Kemudian juga adanya konflik dalam rumah tangga, misalnya nih perceraian atau kekerasan. Jadi mereka itu akan membuat diri remaja itu mencari pelarian di luar, termasuk lewat narkoba. Kemudian itu juga lingkungan sosial ekonomi, di mana mereka yang tinggal di daerah yang dengan tingkatan kejahatan tinggi ataupun banyak yang pengedar narkoba, kemudian kemiskinan dan kurangnya akses ke pendidikan atau kegiatan positif, kemudian itu dapat menciptakan situasi di mana narkoba itu menjadi pengisi kekosongan atau dianggap satu-satunya hiburan. Kemudian juga lingkungan budaya dan media, di mana terpaparnya konten yang menggambarkan penggunaan narkoba sebagai gaya hidup yang keren itu dapat melalui seperti influencer ataupun tokoh publik yang menggunakan narkoba, tetapi masih tetap dipuja-puja di lingkungan sekitar, sehingga itu dapat mempengaruhi persepsi, apalagi jika ada penyeimbang dari keluarga ataupun pendidikan. Kemudian itu juga lingkungan sekolah ataupun kampus yang tidak peduli akan tentang narkoba, di mana sekolah ataupun kampus yang longgar dari pengawasan, tidak adanya konselor atau program edukasi yang kuat soal narkoba, budaya kompetisi ekstrim tanpa dukungan emosional, itu akan membuat diri remaja tersebut atau mahasiswa tersebut itu lebih rentan mencari pelarian atau bantuan instan seperti obat-obatan terlarang. Oke, berarti banyak ya Mbak faktor-faktor dari lingkungan di sekitar kita yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi menggunakan narkoba. Nah, kalau kita sendiri sebagai teman ataupun keluarga, berarti kita itu juga perlu lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita ya Mbak?
Iya, begitulah. Oke Sobat Anti Narkoba, kita akan lanjutkan kembali podcast kita setelah informasi berikut ini. Halo Sobat Bersinar, ini dia langkah mudah membuat surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba atau SKHPN di Klinik Pratama BNN Kota Bengkulu. BNN Kota Bengkulu selalu menerapkan pelayanan dilandasi core value berakhlak SP3S, saya pertama, senyum, sapa, salam dalam setiap pelayanan yang diberikan. Langkah awal, Sobat Bersinar harus menyiapkan dokumen identitas seperti fotokopi KTP. Sobat Bersinar akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi BOS BNN dan mengisi data-data yang dibutuhkan. Kemudian, petugas akan mengarahkan kamu untuk mengambil sampel urin. Petugas akan melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan pemeriksaan sampel urin. Setelah pemeriksaan dinyatakan valid, petugas akan memproses dan menerbitkan SKHPN. Kamu dapat menunggu hasil pembuatan SKHPN di ruang tunggu. BNN juga menerapkan sikap akuntabel dalam penerbitan SKHPN. Pegawai tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Semua layanan diberikan transparan dan tanpa biaya di luar ketentuan resmi. Yuk buat SKHPN di BNN Kota Bengkulu. Kembali lagi di podcast BNN Kota berdialog dengan tema Kode Merah Narkoba. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi. Apa aja sih Mbak tanda-tanda awal seseorang mulai terlihat menggunakan narkoba yang harus kita waspadai? Oke, tanda-tandanya itu yang dimana ada perubahan perilaku, seperti mereka itu mendadak berubah jadi lebih marah, sensitif, kemudian agresif, ataupun sebaliknya menjadi sangat pendiam, tertutup, dan tidak responsif. Kemudian itu mereka juga dapat menarik diri dari keluarga ataupun teman terdekat, seperti mereka itu mengurung diri di kamar, tidak ingin diajak obrol seperti biasanya, mulai menjauhi pergaulan lama dan berganti ke lingkaran sosial. Kemudian juga mereka itu mengalami menurunnya prestasi akademik ataupun pekerjaan, di mana nilai mereka itu anjlok tanpa alasan jelas. Kemudian itu sering bolos, malas belajar, ataupun kehilangan motivasi. Nah, mereka itu juga sering berbohong ataupun menyembunyikan sesuatu. Ketika ditanyai mengenai jawaban, mereka itu sering memberikan jawaban yang tidak jelas soal kemana mereka pergi, dengan siapa, ataupun sedang apa. Kemudian juga mereka lebih cenderung sering mengganti topik ketika ditanyai hal-hal pribadi pada diri mereka. Nah, untuk perubahan fisik mereka itu terdapat di penampilan mereka, seperti mereka itu tidak peduli terhadap akan kebersihan diri mereka. Penampilan mereka menjadi berantakan, rambut acak-acakan, pakaian kotor. Kemudian juga mata merah atau pupils mata mereka itu melebar atau mengecil bergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Kemudian juga mereka itu lebih sering memakai kacamata hitam tanpa alasan jelas. Kemudian juga mereka mengalami penurunan berat badan mendadak, dan bau aneh dari napas atau pakaian bisa seperti bau rokok, alkohol, ataupun zat kimia. Nah, untuk tanda-tanda fisik lainnya itu seperti mereka itu mengalami hidung sering berdarah, tapi itu jika memakai kokain. Kemudian bekas suntikan yang ada di tangan ataupun lengan itu sering merupakan tanda-tanda fisik lainnya. Kemudian juga mereka sering mengeluh sakit kepala, mual, ataupun pusing tanpa alasan yang medis yang jelas. Oke, berarti banyak banget ya Mbak tanda-tanda dari pengguna narkoba tersebut. Nah, kalau misalnya kita mencurigai seseorang terlibat, gimana sih Mbak cara kita mendekatkan mereka tanpa merasa mereka itu dihakimi? Oke, untuk hal tersebut, yang pertama itu kita dapat menenangkan diri dahulu. Sebelum berbicara itu kita jangan bicara saat kita sedang mengalami rasa marah, kecewa, ataupun panik. Dimana kita dapat mengambil waktu untuk berpikir jernih, dimana kita tuh harus ingat bahwasanya tujuan kita itu untuk membantu, bukan menyudutkan. Kemudian juga kita dapat mendengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Mulailah dengan pertanyaan terbuka, seperti akhir-akhir ini kamu kelihatan beda, apa yang lagi kamu hadapi. Nah, kita dapat mendengarkan tanpa menyela atau langsung menyimpulkan, sehingga mereka itu merasa peduli, bukan merasa disudutkan. Kemudian itu juga kita dapat menggunakan bahasa yang netral dan empatik, seperti hindari kalimat seperti kamu tuh kenapa sih jadi pecandu begini. Nah, kita tuh dapat menggantinya dengan aku sayang kamu dan khawatir banget nih lihat perubahan kamu akhir-akhir ini. Nah, kemudian kita juga dapat memilih waktu dan tempat yang
tepat, dimana kita dapat mencari suasana yang tenang, bukan di depan orang, tapi kita dapat memastikan juga mereka tuh bahwasanya merasa aman dan nyaman untuk terbuka kepada kita tersendiri. Kemudian itu juga kita dapat menyiapkan diri kalau mereka itu menolak ataupun marah. Nah, banyak nih pengguna narkoba awalnya itu menyangkal, depresif ataupun marah. Nah, kita tuh jangan balas emosi dengan emosi, tetapi kita tuh harus tetap sabar dan konsisten menunjukkan kepedulian terhadap mereka. Nah, kadang tuh perlu nih beberapa kali nih pendekatan sampai mereka itu merasa tersedia untuk terbuka nih dengan kita nih, sehingga mereka itu bisa nih diajak untuk berbicara. Nah, kita juga dapat mencari bantuan secara bersama-sama, hindari dari nada memaksa seperti kamu harus rehab sekarang, tetapi kita mengajak mereka itu seperti lebih baik gimana kalau kita cari orang yang bisa bantu kita untuk berbicara, ngobrolin ini. Nah, kita dapat meminta bantuan seperti konselor sekolah ataupun kampus, psikologi ataupun layanan rehabilitasi atau komunitas pendamping. Kemudian juga, nah selanjutnya itu kita harus mendampingi mereka, jangan sekali saja. Nah, pemulihan untuk seseorang yang menggunakan narkoba itu butuh waktu dan butuh dukungan terus-menerus nih. Nah, tunjukkan bahwasannya kita itu ada di sana, walau mereka itu turun nih prosesnya untuk sembuh dari narkoba tersebut. Oke, itu tadi tips dari Mbak Mutiara, bagaimana cara kita untuk menangani atau menghadapi seseorang yang kita curigai menggunakan narkoba. Oke, jadi edukasi itu penting banget ya Mbak. Kadang orang itu tahu tapi nggak sepenuhnya paham. Kemudian menurut Mbak Mutiara sendiri, seberapa besar peran edukasi dan komunikasi terbuka dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan muda seperti kita? Nah, untuk peran edukasi dan komunikasi terbuka dalam mencegah penyalahgunaan narkoba itu, nah sering kita ketahui bahwasannya informasi terkait tentang narkoba itu ada. Nah, sama halnya yang sudah saya sampaikan tadi, terkadang itu tidak tersampaikan ke dunia realitas sehari-hari, sehingga mereka itu merasakan bahwasannya kampanye anti narkoba itu membosankan dan saya tuh nggak perlu seperti itu kan. Nah, kita tuh harusnya menjadi seseorang yang mungkin dapat melakukan penyaluran media yang edukatif itu secara kreatif, agar pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ke masyarakat ataupun kepada keluarga kita itu tersampaikan, sehingga mereka itu mendapatkan pencerahan bahwasanya narkoba ini dapat merusak diri saya dan masa depan saya, sehingga saya tidak ingin menggunakan narkoba tersebut, seperti itu. Oke, jadi menurut Mbak sendiri, dari yang sudah Mbak jabarkan tadi nih, kegiatan edukatif atau gerakan sosial yang menurut Mbak itu bisa efektif dalam membangun kesadaran anti narkoba itu apa aja sih? Mungkin kayak contoh-contoh kegiatannya. Untuk contoh kegiatannya yang saya ketahui itu ada kampanye Say No to Drugs, dimana itu berbasis komunitas, dimana kampanye ini itu melibatkan seluruh elemen masyarakat, itu baik dari tokoh masyarakat, pemuka agama, atau hingga organisasi pemuda, dimana untuk secara kolektif menolak narkoba. Nah, biasanya itu berupa deklarasi bersama seperti pemasangan spanduk ataupun kegiatan bersih-bersih lingkungan yang disertai pesan anti narkoba. Nah, kekuatan gerakan ini tuh terletak pada solidaritas dan kepemilikan komunitas terhadap isu ini. Kemudian itu juga adanya gerakan seniman anti narkoba, di mana kita tuh dapat melibatkan seniman ataupun musisi, pelukis, penulis untuk menciptakan karya-karya yang menyuarakan bahaya narkoba, di mana musik, seni rupa, dan sastra itu kan memiliki kekuatan besar untuk menyentuh emosi dan membentuk opini publik. Kemudian juga melakukan gerakan olahraga dan hobi positif, di mana mendorong dan memfasilitasi kegiatan olahraga, seni, ataupun hobi positif lainnya sebagai alternatif gaya hidup sehat dan produktif. Nah, itu dapat menjauhkan individu dari godaan narkoba. Nah, misalnya itu mengadakan turnamen olahraga anti narkoba atau lokarya pengembangan minat dan bakat. Oke, berarti banyak banget ya Mbak kegiatan edukatif yang bisa kita ikuti. Nah, kemudian yang terakhir nih Mbak Mutiara, kalau misalnya Mbak bisa kasih satu pesan kuat untuk para pendengar podcast ini, khususnya teman-teman muda, apa sih yang ingin Mbak tekankan? Nah, untuk hal itu kan kita temanya itu kode merah nih. Nah, dimana kode merah itu harus terbentuk di dalam benak kita, bahwasannya narkoba itu bahaya untuk bagi diri kita sendiri, ataupun untuk keluarga, ataupun untuk orang terdekat. Nah, jadi untuk kalian yang para pemuda, mahasiswa, remaja, ataupun orang-orang lainnya di usia tidak tertentu, di mana
kalian itu tidak boleh mendekati atau menggunakan narkoba. Jangan sesekali, karena itu dapat merusak masa depan kalian. Pokoknya saya tekankan, jangan pernah dekati narkoba, karena sayangi diri kalian, keluarga kalian, dan lingkungan sekitar kalian. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Mutiara sudah hadir dan berbagi di podcast BNN Kota Berdialog. Semoga semua yang kita bahas hari ini bisa menjadi alarm kesadaran buat kita semua, buat para pendengar. Amin, semoga bermanfaat dan bisa jadi awal perubahan. Oke, buat kamu yang dengerin, jangan pernah anggap remeh satu langkah kecil, karena dari kesadaran akan lahir tindakan. Dari tindakan akan lahir masa depan yang bersih dari narkoba. Saya Aulia Sakinah dan Mutiara Asri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Indonesia bersinar, bebas dari narkoba.